Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah biokimia, yakni Bapak Apoteker Surya Amal MKes, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya, Wiyanda Saraudia, sebagai moderator dalam presentasi kelompok ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang metabolisme lipid. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Azhara Amelia dan Bella Sindika, yang nantinya akan mempresentasikan. Oke, untuk presentator pertama akan dijelaskan oleh Azhara Amelia. Kepadanya, saya persilakan. Pengertian dan manfaat lipid. Lipid adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lipid mempunyai struktur utama tersusun dari hidrokarbon dan oksigen dengan sifat umum yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzen, ether, dan kloroform. Mayoritas lipid dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Klasifikasi lipid. Lipid terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lipid berdasarkan sumbernya. Yang kedua, lipid berdasarkan struktur kimia. Dan yang ketiga, lipid berdasarkan ikatan kimia. Berdasarkan sumbernya, lipid terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lipid hewani yang didapatkan dari hewan yang memiliki kandungan lipid jenuh serta produk olahan susu. Jika dikonsumsi berlebihan, maka menyebabkan kadar LDL atau low density lipoprotein menjadi meningkat. Yang kedua ada lipid nabati yang bersumber dari tanaman atau tumbuhan yang berbentuk minyak. Terdiri dari lipid jenuh seperti minyak kelapa sawit dan lipid tak jenuh seperti minyak jagung, minyak zaitun, dan minyak almond. Dan yang ketiga ada lipid derivat, yaitu senyawa lipid yang pembentukannya melalui proses hidrolisis lipid. Berdasarkan struktur kimia, lipid terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada lipid sederhana yang terdiri dari trigliserida dan lilin, yang kedua ada lipid gabungan yang terdiri dari fosfolipid dan cerebrosida, dan yang ketiga ada lipid derivat yang terdiri dari asam lemak gliserol dan sterol. Berikut ini adalah gambar struktur kimia lipid yang terdiri dari asam lemak bebas yang termasuk ke dalam lipid derivat, yang kedua ada trigliserida yang termasuk ke dalam lipid sederhana, dan yang ketiga ada fosfolipid yang termasuk ke dalam lipid gabungan. Berdasarkan ikatan kimia, lipid terbagi menjadi 2. Yang pertama, lipid jenuh memiliki ciri-ciri asam lipid yang tidak memiliki ikatan rangkap, asam lipid yang berasal dari hewani berupa daging dan mentega, serta nabati berupa minyak sawit dan minyak kelapa. Dapat mengganggu peredaran darah dan dapat menempel pada dinding pembuluh darah jantung. Lalu yang kedua ada lipid tidak jenuh memiliki ciri-ciri asam lipid yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Terdapat pada minyak sayur, minyak zaitun, minyak kedelai, kacang-kacangan, dan alpukat. Dikenal lipid baik karena bermanfaat untuk meningkatkan antibodi tubuh serta mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Bagian lipid terdiri dari asam lemak, trigliserida, fosfolipid, dan sakarolipid. 1. Asam lemak. Asam lemak pada umumnya adalah asam monokarboksilat berantai lurus. Asam lemak mempunyai jumlah atom karbon genap. Ini berarti banyak karena asam-asam lemak disintesa terutama 2 karbon setiap kali. Asam lemak dapat dijenuhkan atau dapat mempunyai satu atau lebih kata rangkap. 2. Trigliserida. Trigliserida merupakan bentuk lemak yang paling efisien untuk menyimpan kalor-kalor yang penting untuk proses yang membutuhkan energi dalam tubuh.
Trigliserida juga mempunyai fungsi sebagai bantalan tulang dan organ vital yang melindungi organ-organ dari goncangan. 3. Fosfolipid. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung gugus ester fosfat, fosfogliserida yang berhubungan dengan lemak dan minyak. Senyawa ini biasa mengandung ester asam lemak pada 2 gliserol dengan suatu ester fosfat pada posisi ketiga. Fosfogliserida mempunyai sifat hidrofob dan hidrofil. Dan terakhir, sakarolipid. Sakarolipid atau glukolipid adalah asam lemak yang terkait langsung dengan kerangka gula dan membentuk struktur yang sesuai dengan membran duilapis. Oke, selanjutnya manfaat klinis lipid. Lipid atau lemak memiliki fungsi sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam lemak, dan sebagai pengangkut vitamin larut lemak. Analisis kualitatif. Yang pertama, uji kelarutan. Lipid dan senyawa derivatnya memiliki karakteristik kelarutan yang berbeda. Lipid tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti aseton, alkohol, dan benzena. Yang kedua, uji kobalt asetat. Uji ini digunakan untuk membedakan lipid yang terdiri atas asam lemak jenuh dan tak jenuh. Uji ini dilakukan dengan mencampurkan beberapa campuran dibiarkan membentuk inversi tanpa dikocok sampai membentuk 2 lapisan. Jika lipid yang diuji mengandung asam lemak jenuh, maka lapisan akan jernih dan akan membentuk endapan pada lapisan bawah. Sedangkan asam lemak tak jenuh akan membentuk lapisan atas berwarna biru kehijauan dan lapisan bawah tidak berwarna. Analisis kuantitatif. Yang pertama, penentuan trigliserol secara enzimatik. Metode ini berdasarkan hidrolisis enzimatik trigliserol dalam serum atau plasma menjadi gliserol dan asam lemak oleh lipoprotein lipase. Yang kedua, protein kolesterol total secara enzimatik. Kolesterol ester dapat dianalisis secara kuantitatif dan menggunakan hidrolisis dengan kolesterol esterans menjadi kolesterol bebas dan asam lemak. Adanya oksigen menyebabkan oksidasi dari kolesterol oksidase. Penentuan konsentrasi fosfolipid secara fotoelektrometri. Fosfolipid dapat diendap dengan penambahan asam trichloroacetat dengan protein. Endapan yang terbentuk ditambah dengan mineral dan garam fosfor anorganik. Fosfolipid dapat dihitung secara dengan asam fosfat dan menggunakan metode fotoelektrometri. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.